Perkenalkan, nama saya Sylvia Deborah Siltonga dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada tahun 2004. 16 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 September 2004, aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib tewas setelah dibunuh di dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Meski sejumlah nama telah disidang dan menjalani hukumannya, namun kenyataannya aktor intelektual di balik kasus tewasnya Munir tak kunjung terungkap. Munir tewas 2 jam sebelum tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam. Dilansir dari dokumen Kompas yang terbit pada tanggal 8 September 2004, Munir sebelum menghabiskan napas terakhirnya sekitar pukul 8:10 waktu setempat, Munir sempat diduga terlihat seperti orang sakit setelah beberapa kali bolak-balik ke toilet. 2 bulan setelah kematian Munir, kepolisian Belanda mengungkapkan bahwa Munir tewas akibat diracuni. Hal itu diketahui setelah senyawa arsenik ditemukan di dalam tubuhnya setelah otopsi dilakukan. Senyawa itu diketahui terdapat di dalam air seni, darah, dan jantung yang jumlahnya melebihi kandungan normal. Nama maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia yang ditumpangi Munir saat perjalanan terakhirnya turut mendapat sorotan dalam perkara ini, terlebih setelah salah satu pilotnya Polikarpus Budihari Priyanto menjadi terdakwa dan dipidana kurungan penjara selama 14 tahun sebagai pelaku pembunuhan. Polikarpus sendiri telah bebas murni pada 29 Agustus 2018 setelah memperoleh bebas bersyarat pada 2014 silam. Kejanggalan terlihat lantaran saat kejadian seharusnya status Polikarpus cuti, namun ia justru satu pesawat dengan Munir. Di dalam film dokumenter Garuda's Deadly Upgrade 2005, kejanggalan itu terlihat setelah terdapat surat tugas nomor GA-DZ 2270-04 tertanggal 11 Agustus 2004. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan. Gara-gara surat itu, juga Indra pun turut menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir dan divonis 1 tahun penjara pada 11 Februari 2008. Di persidangan ini, Indra membantah terlibat di dalam kasus pembunuhan tersebut, namun muncul dugaan bahwa surat tugas itu dibuat setelah Indra menerima surat dari Badan Intelijen Negara (BIN). Surat dari BIN itu diduga diterima pada kurun Juni atau Juli 2004. Di dalam pledoinya, Indra tidak tahu apakah surat itu bagian dari rencana pembunuhan Munir atau tidak, namun yang ia pahami bahwa surat tersebut merupakan surat resmi dari lembaga negara yang salah satunya mencegah ancaman teror. Setelah Polikarpus, giliran nama mantan Deputi BIN Majen Purnomo PR yang turut terseret dalam perkara ini. Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Mudi PR sebagai tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan. Mudi pun diketahui menyerahkan diri sebelum diperiksa. Namun di dalam persidangan pada 13 Desember 2008, Mudi PR akhirnya divonis bebas dari segala dakwaan. Sebenarnya harapan agar kasus serta dalang di balik pembunuhan Munir terungkap sempat menyala, yaitu saat Presiden SBY membentuk tim investigasi atau tim pencari fakta untuk mengungkapkan pembunuhan di udara itu. Namun hingga kini hasil investigasi tidak pernah dibuka ke publik. Pada 2016 lalu, Komisi Informasi sempat membuat keputusan agar Presiden Joko Widodo dapat mengumumkan hasil penyelidikan yang dilakukan tim pencari fakta. Namun Sekretariat Negara justru mengajukan banding atas keputusan KIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Banding akhirnya dimenangkan pemerintah di tingkat PT UN pada 16 Februari 2017. Kontras dan imparsial pun berupaya mencari titik terang dalam kasus pembunuhan Munir dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun kasasi MA memperkuat putusan PT UN pada 13 Juni 2017. Istri almarhum Munir Said Talib, yaitu Suciwati, melaporkan Kementerian Sekretariat Negara terkait hilangnya dokumen laporan tim pencari fakta kasus tewasnya Munir pada tahun 2004 kepada Ombudsman RI.
Ini berarti temuan TPF kembali tertutup dan tidak dapat dipublikasikan kepada publik. Hingga kini masyarakat masih berharap agar titik terang dalam pembunuhan kasus ini dapat terungkap. Seperti kata Presiden SBY pada tahun 2004, pengungkapan kasus Munir akan menjadi ujian bagi sejarah negara ini. SBY sendiri hingga akhir periode kedua masa pemerintahan tak kunjung membuka informasi siapa sih di balik kasus pembunuhan Munir ini. Sikap SBY jika dibandingkan dengan pernyataan pada tahun 2012, saat itu di hadapan wartawan Istana Kepresidenan, SBY menyatakan tak ingin meninggalkan utang pengungkapan kasus pembunuhan Munir kepada pemerintahan selanjutnya. Setelah tampuk kepemimpinan berpindah ke tangan Presiden Joko Widodo, dalang di balik kasus pembunuhan masih tak kunjung terungkap sampai periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Dari peristiwa yang sudah saya bacakan tadi, saya berharap kasus ini dapat segera terungkap dan semoga kejadian ini tidak dapat terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan saya berharap kepada pemerintahan masa kini maupun masa yang akan datang agar lebih bijak mengatasi hak asasi manusia dan lebih bersikap adil kepada masyarakat. Sekian video dari saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.